في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Alaikum Beshem Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Kristus. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya banyak ditanya oleh netizen dari Bambang Nursena Channel mengenai masuk Islamnya seorang imam Katolik Timur, namanya Hilarion Hegi. Pada mulanya dia berasal dari gereja Ortodok Rusia di luar Rusia atau Rokor. Kemudian dia berpindah-pindah gereja. Lalu dia pindah ke gereja Antiochian Ortodok, sebuah gereja Ortodok Yunani yang berpusat di Antioquia. Lalu yang terakhir dia pindah lagi ke gereja Katolik Timur dan akhirnya dia berlabuh pada agama Islam atau dia mu'alaf menjadi seorang muslim. Seperti biasa kalau ada seorang yang masuk Islam kemudian diheboh-hebohkan, diberitakan di mana-mana, sekalipun kalau sebaliknya ada orang dari Islam yang masuk Kristen atau agama lain biasanya distigmakan murtad dengan segala macam proteksi yang mengatakan awas bahaya kemurtatan dan seterusnya. Padahal sebenarnya orang pindah agama itu ya biasa-biasa sajalah, tidak usah ditanggapi terlalu serius. Saya ini sudah lama dididik dalam budaya Jawa, dan menurut kearifan yang diberikan oleh para leluhur orang Jawa itu ada ungkapan ojo kagetan, ojo ngumunan, ojo aleman, dan terakhir itu ojo goblok. Nah, sebetulnya yang terakhir itu kan gak enak didengar. Yang pertama itu ojo kagetan. Dikit-dikit kemudian kalau mendengar satu berita langsung wow. Atau ojo ngumunan. Dia terheran-heran, gampang kaget. Biasanya orang-orang yang punya sikap seperti itu karena salah satunya ini ya, dia tidak biasa beriman di tengah-tengah masyarakat lintas iman. Atau dia tidak pernah beragama di tengah-tengah keberagaman. Jadi sikap mental yang dibangun daripadanya bahwa satu-satunya yang benar itu hanya agama saya, yang lain itu benar-benar lain kalau tidak dicitrakan sebagai serba buruk rupa. Maka biasanya kalau ada sesuatu yang baru langsung kaget atau heran. Makanya petuahnya itu ojo kagetan, ojo ngumunan. Dan yang ketiga itu menarik, ojo aleman. Karena biasanya orang yang baru berpindah agama itu dicitrakan sebagai orang yang masih lemah iman. Karena itu harus diproteksi sedemikian rupa. Ibarat bayi itu harus diimunisasi karena dia perlu dikuatkan imannya. Apalagi ada kekhawatiran jangan sampai dia dimurtadkan lagi. Maka petuah yang ketiga, ojo aleman. Aleman itu jangan manja lah, jangan dikit-dikit ya minta dikasihani. Karena ini memang
Ya semacam orang-orang yang patut dibelas kasihani karena imannya dianggap lemah oleh mereka yang merasa kuat iman. Dan yang terakhir, apresiasi terhadap pindah agama yang dilebih-lebihkan, itu akhirnya dinasihati sama leluhur Jawa, ojo budu. Dan ternyata saudara-saudara, apa yang terakhir saya sampaikan itu, ternyata itu juga ada di dalam kitab Pengkhotbah atau Qoheleth 7 ayat 17. Dan jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Dalam Qoheleth bahasa Jawa itu dikatakan ojo budu. Tuas ngopo kue gigi pati. Nah itu saudara-saudara. Tapi sebelumnya saya membahas fenomena yang ya saya kira ini cukup menarik dari perjalanan spiritual Hilarion Hegi ini. Dan itu tentu kalau ada orang Islam masuk Hindu atau orang Islam masuk Kristen, ya saya sama membahasnya dengan sikap yang sama. Seperti misalnya ketika saya membahas Ibu Sukmawati yang telah menemukan agama Hindu, saya sebut sebagai pulang ke agama leluhur. Nah, pada kasus Hilarion itu juga menarik. Dengan menemukan agama Islam, dia merasa kembali ke timur. Bahkan kembali ke kebenaran primordial. Sehingga dia mengutip satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf, ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan Bani Adam, anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil persaksian terhadap jiwa-jiwa mereka. Allah berfirman, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, dan jawab mereka, Bala sahidna, ya Tuhan, kami menyaksikan. Nah ini menjadi landasan bahwa kebenaran primordial yang diyakini oleh Hilarion itu adalah kebenaran Islam. Karena digambarkan bahwa Tuhan telah menuntut persaksian tentang sifat esanya kepada manusia ketika mereka masih baru keluar dari tulang sulbi. Padahal saudara-saudara, sebenarnya ya dalam konteks Islam, tentu dalam konteks teologi Islam maksud saya, setiap orang lahir fitrah itu adalah Islam. Tapi Islam di sini maknanya tentu bukan agama sebagai organized religion yang didirikan atau yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Islam dalam makna generik, sikap pasrah diri kehadirat ilahi, sikap pasrah diri kepada Tuhan, seperti juga Ibrahim digambarkan Islam ketika dikatakan aslim, patuhlah atau taatlah atau pasrahlah. Maka Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin, maka aku telah taat kepada Tuhan seru sekalian alam. Nah, apabila ini yang menjadi alasan dari Hilarion, tentu yaitu alasan yang dilihat dari perspektif agama Islam. Namun yang dicatat bahwa kalau dia merasa menemukan kebenaran primordial karena alasan itu, sesungguhnya di dalam Kristen pun itu juga ada. Jadi paralel atau sebangun dengan pemikiran bahwa manusia secara fitrah itu lahir Islam, tentu bukan dalam pengertian organized religion, agama yang dibawa oleh Muhammad. Dalam tradisi spiritualitas gereja, misalnya yang diungkapkan oleh Justinus Martir, dia menulis kira-kira tahun 140. Dia mengatakan begini, setiap manusia itu lahir adalah Kristen. Tapi tentu artinya bukan Kristen par excellence. Secara sakramental dia menerima baptisan atau ekaristi, bukan itu. Tetapi, kata Justin Martir,
setiap orang hendaknya tahu bahwa Kristus adalah gambar dan rupa Tuhan. Ini disebutkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6, Kolose pasal 1 ayat 15, bahwa Kristus adalah rupa Allah sekaligus juga adalah gambar Allah. Dan Kristus disebut rupa Allah dan gambar Allah itu dalam wujud praeksistennya sebelum dia turun menjadi manusia, sebelum nuzulnya kalimatullah al-mutajasad menjadi manusia. Tetapi Kristus sebagai sabda Allah yang kekal. En arki in holokos, ke holokos in proston theon, ke theos en holokos. Pada mulanya adalah sabda, dan sabda itu ada bersama Allah, dan sabda itu sendiri adalah Allah. Setiap manusia, selanjutnya kata Justin Martyr, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti setiap manusia secitra secara fitrah dari Sang Kristus yang adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, setiap orang yang menghidupi dirinya metalogon di atas jalan Sang Logos, dia adalah seorang Kristen, huruf K kecil, sekalipun dia seorang ateis. Nah, kata ateis ini artinya bukan ateisme dalam pengertian modern, tapi A itu tidak, Theos itu Tuhan, atau Theos itu sembahan. Tidak menyembah Tuhan-Tuhan atau konsep-konsep para dewa menurut paganisme Yunani pada saat itu, tetapi menuruti jalan para filosof. Nah, ini kata Justin Martyr. Jadi ini sebangun atau paralel. Pertanyaannya, kalau Hilarion merasa menemukan Islam sebagai kebenaran primordial, kenapa harus pindah agama? Karena hal yang sama juga ada di dalam kekristenan, seperti yang digambarkan dalam catatan Justinus Martyr dalam bukunya Apologi, ya, volume pertama, pasal 46. Itu sebangun pemikirannya. Jadi rumah perennial itu sesungguhnya sejatinya adalah satu adanya. Namun dalam blognya saya juga membaca bahwa Hilarion beberapa kali menekankan agar manusia menyembah Allah saja. Tampaknya, ini moga-moga tidak seperti itu, tapi seandainya seperti itu, akan saya berikan ulasan tersendiri. Tampaknya Hilarion merasa bahwa kebenaran primordial itu bertolak belakang dengan Trinitas, yang sekalipun dia sudah lama menjadi seorang romo atau seorang imam, tapi belum dipahaminya. Justru ketika Tuhan menuntut persaksian terhadap jiwa-jiwa ketika berada dalam tulang sulbi, sesungguhnya itu adalah suatu kebutuhan komunikasi antara Allah dengan ciptaannya. Nah, kebutuhan komunikasi itu kan merujuk ketika jagat raya ini sudah digelar, ketika ciptaan ini sudah ada, ketika Tuhan sudah mengatakan, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Karena ada aku, itu setelah adanya anta, setelah adanya kamu, setelah adanya antum, setelah ada kalian. Tidak ada kata aku sebelum ada kata kalian. Nah, pertanyaannya, apabila persaksian itu dituntut Tuhan terhadap ciptaannya, berarti di sini ada kebutuhan komunikasi dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu baru menyatakan kebesarannya setelah ada yang lain. Nah, justru kalau ini adalah sebuah relasi, maka sesungguhnya ajaran Tritunggal itu adalah ajaran yang memperdalam hubungan relasional dalam diri Tuhan. Karena ketika Tuhan menuntut persaksian terhadap jiwa-jiwa manusia atau anak-anak Adam, itu kan digambarkan alam raya sudah ada.
makhluk sudah ada. Apakah Tuhan itu tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa menyatakan aku dan engkau dan dia sebelum adanya ciptaan? Kalau ini terjadi berarti Tuhan itu terbatas. Karena dia seolah-olah harus menciptakan yang lain dulu baru dia bisa mengatakan aku. Nah, inilah sebetulnya Tritunggal. Karena Tritunggal itu sebetulnya tidak bicara tentang jumlah Tuhan. Aku itu ada setelah ada engkau, setelah ada kalian. Dan kalau belum ada engkau, dia, kalian, berarti Tuhan belum berkomunikasi. Berarti Tuhan terbatas dong. Artinya Tuhan pernah kesepian. Seolah-olah dia menciptakan yang lain dulu, baru dia bisa berkomunikasi. Kalau yang seperti ini justru menimbulkan anggapan bahwa Tuhan itu terbatas. Makanya Tuhan bersaksi kepada Musa, sebelum datang sifat keesaannya, sifat kemahakuasaannya, yang ditekankan oleh Tuhan adalah sifat dari aku adalah aku. Ehyeh, Asher Ehyeh. Inilah sifat keberadaan yang kekal. Dan Ehyeh, Asher Ehyeh itu kemudian diperdalam dalam tafsiran Yahudi sebuah doa yang dinamakan doa Adon Olam, di mana ada itu dipahami Wehu Hayah, Wehu Howeh, Wehu Yihye Batif Arah. Dia yang sudah ada, dia yang ada, dan dia yang akan ada, yang seterusnya ada. Dan keberadaan inilah yang dalam bahasa Indonesia disebut pertama esa. Esa itu ya 1, 2, 3, artinya bilangan, numerical, monotheism. Lalu maha esa, karena esa 1 ini bukan satu bilangan, tapi bisa 1 dalam pengertian yang lebih daripada 1, 2, 3, artinya secara numerical. Tapi 1 dalam konteks 1 yang tidak sama dengan 1 bilangan. Maka kalau Tuhan yang 1, yang esa, Maha hadir, maka ketika Tuhan menyertai 1000 orang di 1000 tempat yang berbeda, maka Tuhan tidak perlu harus menjadi 1000, karena kesatuannya itu bukan kesatuan bilangan. Maka yang paling akhir, yang paling paripurna adalah metafisika, atau di sebalik yang fisik. Nah, itulah yang kemudian menjadi wilayah Trinitas. Jadi Trinitas itu bukan wilayah 1, 2, 3, wilayah bilangan, bukan pula wilayah kalkulatif ya, hitungan, tapi wilayah metafisik. Maka tentu yang mau ditekankan, ketika Tuhan dari kekal sampai kekal adalah Tritunggal, maka Tuhan tidak pernah kesepian. Karena hubungan relasional itu sudah ada sebelum jagat raya ini digelar, sebelum alam semesta ini ada, sebelum manusia, malaikat ini ada, maka Tuhan sudah berrelasi dalam dirinya sendiri. Bapa itu adalah wujud ilahi, Putra itu kiasan dari firman ilahi, dan Roh Kudus itu adalah sumber hidup ilahi yang satu dengan Allah itu sendiri. Maka kita memujinya dengan al-masdu lil abi wal ibni wa rahil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila dahrid dahirin amin. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan senantiasa, serta sepanjang segala abad. Dan yang terakhir, jangan sampai klaim kebenaran primordial ini kemudian pertama tadi ditabrakkan dengan Tritunggal. Yang kedua, tidak bisa membedakan antara Islam huruf kecil dan Islam huruf besar. Kristen huruf kecil dan Kristen huruf besar. Kristen huruf kecil itu adalah setiap manusia lahir itu sebagai citra ilahi, ya, citra Allah, yang itu dalam iman Kristen dipahami sebagai Sang Kristus, sebagai gambar dan rupa Allah. Sehingga setiap orang yang berjalan metalogos di atas jalan Sang Sabda itu, maka dia Kristen, sekalipun secara par excellence
dia bukan seorang Kristen. Nanti kalau dia percaya Yesus, menggabungkan diri dengan gerejanya, baru dia disebut Kristen huruf besar. Nah, ini sebangun dengan setiap orang itu secara primordial ketika lahir mengakui Allah itu esa dan taat kepada yang ilahi, itu disebut sebagai sikap aslam seorang muslim. Tapi di sini Islamnya huruf kecil secara generik, bukan Islam huruf besar. Sebetulnya pemikiran itu mirip, hanya yang menjadi masalah apabila orang tidak bisa membedakan Islam sebagai organized religion, agama terorganisasi setelah munculnya Kanjeng Nabi Muhammad, atau agama terorganisasi, gereja terorganisasi ketika Kristus datang ke dunia, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Yohanes 1 ayat 14, dengan prinsip yang tadi sifatnya umum tadi. Makanya kalau kemudian klaim itu dijadikan seolah-olah semua nabi beragama Islam, saya kira itu tidak cocok. Saya ingin memberikan contoh misalnya ya. Semua agama itu kan terdeteksi dalam sejarah. Dan salah satu ukurannya ya sumber primer atau sumber sejamannya mesti ada. Misalnya ada agama yang namanya Hindu. Itu tidak hanya klaim karena tertulis dalam kitab Weda, tetapi itu sudah disebut di dalam prasasti makam Darius Agung pertama. Itu antara tahun 550 sampai tahun 486 sebelum Masehi. Sangat jelas, prasasti itu dikenal juga prasasti Behistun. Itu disebutkan Hidusaka Hauma Warga Saka, yang artinya negeri Saka di tanah Hindu. Jadi Hidusaka, dan kata Hidu itu sebenarnya paralel dengan bahasa Ibrani Hodu, seperti yang disebutkan satu kali saja dalam Alkitab, yaitu Ester pasal 1 ayat 1. Mehodu veatkus, dari tanah Hindu, tanah India sampai kepada Persia. Agama Buddha misalnya. Itu juga ada di dalam prasasti Asoka. Kira-kira dibuat tahun 230 sebelum Masehi. Di mana digambarkan di sana bahwa seorang raja yang bernama Dewa Nampriyana Priyadarsin mengunjungi tempat kelahiran Sang Buddha. Lalu di situ dikatakan Bude Jate Sakyamuni. Dan agamanya tentu tidak dinamakan agama Islam, tapi Dhamma. Jadi kata Hindu, kata Bude itu ada dalam prasasti sejarah, bukan hanya disebut dalam kitab Tipitaka. Kalau disebut dalam parita-parita suci Buddha saja, itu kan namanya klaim sepihak dan tidak dibuktikan oleh data sejarah yang paralel. Begitu juga ada yang mengatakan, ini orang-orang yang tidak bisa membedakan antara Kristen sebagai organized religion dan Kristen sebagai yang hidup karena diciptakan menurut fitrah ilahi tadi sebagai gambar dan rupa Allah. Dan gambar dan rupa Tuhan itu adalah Kristus. Atau yang tidak bisa membedakan antara Islam huruf kecil sebagai sikap pasrah diri secara generik dengan Islam par excellence sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad. Dan membayangkan bahwa dulu Nabi Isa itu membawa agama Islam dan mula-mula agamanya Islam, bahkan kemudian muncullah Paulus yang memalsukan agama Kristen sehingga akhirnya dari Islam dinamakan Kristen. Tidak ada itu. Kalau Anda lihat bukti-bukti sejarah, sudah tutup saja Alkitab. Lihat bukti-bukti sejarah, misalnya catatan seorang senator Roma dan sekaligus juga seorang ahli hukum Roma ya, namanya adalah Cornelius Tacitus. Dia menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Dan ajaran Kristen, ajaran yang dibawa Yesus, itu sudah disebut Kristiani. Dan kata-kata itu muncul misalnya dalam tulisan bahasa Latin. Kristiani itu dikaitkan dengan auctor nominis eius Christus. Kristiani itu nama atau sebutan yang dihubungkan dengan orang yang bernama Kristus. Tibero imperitate procuratorem
Pontium Pilatum supplicio advectus erat, yaitu seorang yang telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Kristen juga disebut sebagai Nosrim, pengikut Yesus orang Nazaret, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Aramaik Nasera atau Nasuraya, atau kemudian Nasoro atau Nasrani dalam bahasa Arab. Itu disebutkan misalnya di dalam sebuah dokumen Yahudi, ya, di luar Alkitab tentu saja, yang dinamakan Birkat Haminim, di mana di sana disebutkan Viha Nosrim, Viha Minim, Kirega Yufidu, Yimehu, Misefer Hagayim, Viim Sidikim Yikatifu. Kira-kira begini, dan orang-orang Nosrim, orang-orang Nasrani, dan kaum sesat yang lain, kiranya segera musnah, dan segera dihapuskan dari kitab kehidupan, dan jangan tercatat di bilangan orang-orang yang benar. Jadi artinya teks-teks sejarah di luar klaim kitab suci yang sifatnya subjektif bagi yang beriman pada agama, yang punya kitab suci itu, bagi Islam Quran, bagi Kristen misalnya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, yang inti beritanya namanya Injil, dalam Buddha itu adalah Tipitaka, dalam Hindu itu misalnya Veda, dan seterusnya. Itu tentu akan subjektif apabila dipahami sebagai wahyu yang sifatnya agama tertentu. Jadi wahyu itu bagi yang meyakini. Bagi yang tidak meyakini tentu itu bukan wahyu. Jadi artinya janganlah kita memaksakan perspektif pewahyuan kita terhadap orang lain yang sudah punya wahyunya sendiri-sendiri. Jadi apa yang bisa saya simpulkan dari fenomena Hilarion Hegyi ini, ya biasa-biasa sajalah. Ya, nanti suatu saat akan saya janjikan bagaimana orang Islam yang masuk Kristen atau orang Islam yang masuk Hindu. Tapi anggap saja itu, apapun pilihanmu, rayakanlah perbedaan. Jadi tidak usah kita ketika memilih agama tertentu kemudian kita memburuk-burukkan agama yang lama. Dan itu yang biasanya langsung disambut dengan wow, luar biasa. Padahal sebenarnya ya biasa-biasa sajalah. Kita sudah diwarisi dengan kearifan perennial Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Bhinneka, berbeda-beda itu, Tunggal Ika, yang adalah tunggal, Tanhana Dharma Mangroa, tidak ada kebenaran yang mendua. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach.